Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di YouTube dan Spotify, tempat di mana kita bisa membicarakan isu politik dan isu ekonomi, sosial di sekitar kita, termasuk jaminan sosial, biar kita semua bisa nyambung. Bersama saya Dina Praptora Harja dan co-host saya hari ini Nadila Amani. Hey Nadila, apa kabar? Alhamdulillah, aku baik Ibu Dina. Ibu Dina dan keluarga semoga baik kan, Ibu? Ya, syukurlah baik-baik saja semua. Keluarga saya juga sehat, keluarga besar juga baik-baik saja. Para pendengar Nyambung, kita berharap juga Anda semua sehat ya. Amin. Ya, kita terima kasih buat para pendengar Nyambung yang sudah setia, subscribe, sudah kasih like, sudah rajin juga ada yang kasih komen nih kadang-kadang buat kita. Mudah-mudahan makin banyak yang kasih komen. Terima kasih banyak supaya kita makin semangat. Punya ide-ide juga yang pengen kamu bahas di Nyambung, apa sih? Kasih tahu kita ya. Nah, udah lama nih si Nadila nggak kelihatan, tapi sebenarnya Nadila itu bagian yang pegang layar. Ya, Betul Ibu. Jadi aku seperti hantu ya Ibu, ada tapi tidak terlihat tapi ada. invisible. Bisa dibikin, bisa disetting invisible ya Nat ya. Bisa Ibu, bisa. Oke, kita sekarang episode ke Jadi pada hari ini Bu Dina, tanggal 10 September, Nyambung akan merekam episode yang ke-16. Yang menarik juga nih Bu Dina, comeback-nya aku dari keinvisiblean aku ini juga ditemani oleh satu orang lagi Bu Dina. Jadi kita nggak cuma berdua, tapi hari ini kita bertiga. Ada satu kawan yang akan ikut diskusi. Beliau mewakili para mahasiswa nih Bu, yang kritis. Harusnya kritis ya Bu ya kalau mahasiswa ya. Jadi beliau akan temenin aku interogasi Ibu Dina sore ini. Investigasi atau interogasi? Interogasi Bu, harus mendalam, harus wah gitu. Jadi ada Mas Jeremy Mikael, Presiden Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional atau HIMHI BINUS University. Selamat datang Mas Jeremy. Selamat datang, selamat sore Ibu Dina, Mbak Nadila, dan juga teman-teman pendengar Nyambung. Senang sekali bisa di sini, dan mungkin tadi jabatannya Presiden ya, mungkin aku lebih suka dipanggil Ketua aja ya, karena kalau Presiden sepertinya tinggi banget. Aku dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional BINUS University, sekarang juga masih mahasiswa aktif di BINUS semester 5, dan juga hari ini berarti kita bakal interogasi Ibu Dina ya, seputar isu-isu yang lagi hangat nih akhir-akhir ini. Betul Mas, jadi akhirnya aku, nggak cuman aku Mas, yang kalau misalnya ada salah-salah atau nanyanya terlalu mendalam, nanti aku bisa salahin Mas Jimmy juga kalau misalnya, nggak, bercanda. Oke, jadi kita selamat datang juga nih sama Mas Jamie, terima kasih ya udah alokasikan waktu. Hari ini hari Jumat, tanggal 10 September, kita ketemu sama ketua himpunan, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa juga jadi tertarik untuk belajar lebih banyak kalau punya pertanyaan-pertanyaan seputar isu-isu politik ekonomi terkini, luar maupun yang relevan lah ya buat kita bahas di Nyambung, silakan aja. Benar Ibu. Nah, berhubung nih Bu, kita kan ditemenin sama seorang ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional nih. Aku jadi inget nih, Ibu juga pernah ya jadi ketua Himpunan Mahasiswa HI ya, tapi Universitas Indonesia, periode 1996 sampai 1997. Wah, cocok sekali dong Bu kalau berapa gitu tahun lalu itu ya Allah. Wah, aku baru lahir itu Bu Dina. Iya betul. Serem ya, itu periode serem sih. Betul, kita masih demo, kita turun ke jalan dan sebagainya. Jadi ya betul, itu periode menarik di Republik kita ya. Oke, kita asik banget. Oke, nah, jadi kita akan ngomongin Afghanistan lagi ya Ibu Dina ya, kan soalnya terakhir aku dengar itu kabarnya bahwa 8 September lalu atau 2 hari yang lalu Taliban mengumumkan kabinet pemerintah sementara mereka nih Bu, dan menetapkan pemimpin mereka yaitu Muhammad Hassan Akhund.
kabinet ini katanya masih belum lengkap dan bersifat sementara. Oh, jadi kita ngomongin Afghanistan ya, Ibu ya? Ya, ini persis 3 minggu lah ya, sekitar 3 minggu sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan dari Presiden Ashraf Ghani. Saya mau pantun sedikit nih. Waduh, apa tuh? Boleh dong, sekali-kali kita nyoba berpantun. Si Bapak Camat, boleh. Si Bapak Camat datang nyambang buat makan ketan. Ini hari Jumat nyambung menyajikan Afghanistan. Iya, gitu. Iya, kan biasanya gitu. Wah. Jadi habis ketan kita Afghanistan, boleh ya? Oke, Bu. Nanti jadi ini slogannya nyambung selanjutnya kalau ngomongin Afghanistan lagi. Tadi cukup panjang ya untuk episode nyambung yang ngomongin Afghanistan. Ini juga aku sendiri sebenarnya kaget ya diajakin ngobrol soal Afghanistan, tapi ini adalah keresahan mahasiswa HI juga. Akhir-akhir ini kita kalau ketemu keluarga ditanyain gitu kan, itu Afghanistan kenapa gitu loh. Kita sebagai mahasiswa HI juga harus mengerti secara mendalam, baik itu dari sejarahnya, terus juga isu-isu kontemporer sekarang apa. Nah, mungkin kali ini kesempatan aku nih buat langsung interogasi ke Ibu Dina yang mungkin sangat paham dengan kondisi di sana ya, dan juga kemarin aku lihat udah banyak diskusi juga. Mungkin aku pengen pertama kali ya nanyain tentang background-nya kali, Bu. Gimana sih sebenarnya keadaan sosial politiknya Afghanistan itu pada masa-masa ya kita bilang di era 2000-an lah gitu ya, 2000 sampai 2021. Terus sebenarnya Taliban ini hadir nih sejak kapan gitu? Apa yang memicu akhirnya mereka kembali menggulingkan pemerintahannya Afghanistan gitu? Oke. Mungkin menarik kalau kita, ini kan di peta kelihatan ya, di sini ya, sebelah saya nih ya, ini Afghanistan ada di sini, itu Indonesia ada di sana sekitar, kalau kemarin Pak Dubes bilang, kemarin episode yang kemarin persis, yang nomor 15, kita bicara kalau dari Indonesia ke Pakistan aja nggak ada flight yang langsung ya, dia delay-nya, transitnya itu yang lama, bisa sampai setengah hari sendiri gitu. Tapi sebenarnya dari segi jarak, itu ya sebatas kayak terbang ke India dilanjutkan satu penerbangan lagi gitu sebenarnya kalau ada yang direct ya, tapi memang jarang ada penerbangan yang direct. Jadi dari segi lokasi dia posisinya ada di Asia Tengah. Nah kalau Jamie tadi tanya apa yang terjadi sih dari tahun 2000-an sampai 2021 ini ya barusan ya, mungkin berguna buat teman-teman tahu sedikit bahwa Afghanistan itu karena posisi geografisnya, dia itu sudah mengalami berbagai jenis sistem politik. Jadi memang, dan dari jatuh bangunnya sistem politik mereka itu, yang paling lama dan tetap bertahan sampai sekarang, meskipun secara informal, itu adalah sistem tribalisme, sistem kesukuan. Jadi dia itu, Afghanistan itu awalnya kingdom ya, satu kerajaan. Dan sebentar saya coba share screen supaya mungkin bisa lebih jelas melihat bahwa dari posisi dia sebagai suatu negara yang terjepit di antara, dia nggak punya laut kan, dia kalau kamu lihat berbatasan dengan negara-negara yang, nah ini bisa kelihatan ada Iran, ada Pakistan, di utara ada Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Dan Anda bisa lihat bahwa dulunya tahun yang tadi si Jamie sebut, kalau tahun 2000-an itu kan masih perang dingin ya, baru selesai gitu kan. Jadi pada masa-masa Soviet Union itu masih ada, Uni Soviet masih ada, itu Turkmenistan, Uzbekistan itu kan bagian dari Soviet Union ya. Jadi dia batas antara negara yang punya ideologi komunis di utara, Cina pun alirannya juga komunis, walaupun beda ya komunisnya Cina dengan Rusia. Kalau tertarik membahas itu kita juga bisa bedanya apa. Kemudian di selatan ada Iran, ada Pakistan. Pakistan itu mayoritasnya memang Muslim, Iran juga Muslim. Tapi kalau Anda perhatikan dengan sungguh-sungguh, ini nggak semua satu aliran. Ini wilayah dunia yang masyarakatnya itu masih berbasis kesukuan ya. Sukunya itu, ikatan suku itu jauh lebih kuat daripada ikatan negara.
Jadi kalau ya samalah kalau kita bayangkan Indonesia sama sama Malaysia gitu ya, kita punya batas wilayah, tapi ya mau diatur seperti apapun karena kita masih satu rumpun, masih satu saudara, bahkan banyak dari kita yang satu saudara ya, ikatan batin kita itu bisa sangat beda gitu dengan teman-teman di Papua misalnya gitu kan. Jadi hampir kayak gitulah ya. Jadi tadi saya bilang karena dia berbatasan dengan negara-negara lain yang juga sistem politiknya kuat, dia itu berkali-kali berusaha dijatuhkan pemerintahan di Afghanistan, diambil alih, diubah, supaya dia dianggap lebih kooperatif dengan negara yang menyerang. Soviet sudah coba menyerang, Inggris juga awalnya berhasil, tapi ujung-ujungnya selalu gagal. Sebenarnya negara tujuan untuk dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan besar dunia itu bukan Afghanistannya sih, tetapi mereka berusaha menduduki Afghanistan supaya bisa masuk ke kawasan yang paling dicari kekuatannya, paling bikin penasaran, yaitu India. Jadi di situ jadi kayak buffer zone ya. Kalau kita lihat secara medan, kita juga lihat itu bukan daerah yang gampang sebenarnya Afghanistan, itu daerah kering, bebatuan, dan rata-rata daerah kering. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya masyarakat daerah sana itu rata-rata juga kurang mampu. Walaupun disebut kaya mineral, tapi kan nggak mudah ya menggali kekayaan alam kalau medannya sulit. Apalagi kalau tadi kepastian hukum sama kepastian politik itu termasuk sulit untuk didapatkan. Bukan cuma karena terlalu sering akhirnya dia menggoda negara-negara tetangga untuk menguasai Afghanistan, sistem kesukuannya tadi itu sangat kuat. Dia multi etnik, suku yang kita sebut Taliban itu sebenarnya mayoritas terdiri dari suku bangsa Pashtun. Suku bangsa Pashtun itu kalau di Afghanistan ada sekitar 40% penduduk Pashtun. Sisanya orang Afghanistan itu dari Tajiks, which is suku yang ada di utara itu ya. Kemudian ada Hazaras, ada Uzbekistan, ada Aimaq. Sisanya itu ya isu-isu suku-suku kecil lah ya. Dan kita tahu bahwa orang-orang Tajik, Uzbek, Aimaq itu sebenarnya masih keturunan Persia. Jadi lebih dekat ikatan emosionalnya dengan si Iran. Makanya nanti berguna nih kita tahu seperti ini ketika Afghanistan itu sempat diduduki oleh Soviet kan, Amerika marah dulu sehingga membentuk kelompok Mujahidin. Mujahidin itu bukan hanya satu kelompok ya, isinya banyak. Tadi suku-suku tadi. Ya. Ibu Dina, maaf, aku mau tanya, ini tahun berapakah Ibu kalau boleh tahu yang si Mujahidin ini? Mujahidin itu pada zaman Soviet masih berkuasa. Jadi terakhir itu di tahun 70-an sampai tahun 89. Oke, siap Ibu, terima kasih. Gitu. Jadi si Mujahidin itu didanai banyak pihak, terutama Barat ya, untuk menghadapi Soviet, mencegah Soviet masuk lebih dalam, intinya gitu. Jadi Iran yang tidak sepenuhnya setuju juga sama sama Soviet juga ambil bagian di situ karena mereka berusaha juga untuk menahan Soviet. Jadi bisa dibayangkan ya dinamikanya, kita nggak bisa membahas Afghanistan secara isolatif hanya Afghanistan, tapi dia lingkarannya itu yang kita penting. Nah, satu lagi mungkin yang berguna untuk background, kalau kita lihat secara geografis dia juga nggak jauh dari Timur Tengah. Negara lain yang banyak ambil bagian dan ikut mempengaruhi akhirnya memanfaatkan suasana di Afghanistan itu, karena intinya sejumlah negara itu kan kalau Jamie belajar di hubungan internasional berusaha untuk meluaskan influence ya, pengaruh ya, dengan berbagai macam cara. Ada yang lewat bantuan internasional, ada yang lewat ajaran-ajaran, ada yang lewat ideologi. Saudi Arabia itu termasuk yang aktif di Afghanistan, Pakistan juga termasuk yang aktif. Mereka membangun sekolah, membangun madrasah ya, sekolah-sekolah berbasis agama, kemudian memberikan bantuan-bantuan sosial lah ya, karena tadi seperti saya ceritakan pada dasarnya miskin. Nah, kalau dibayangkan kalau ada pertentangan politik negara besar antara Amerika taruh uang di sana, Soviet di sana, masyarakatnya siapa yang care? Nah, akhirnya grup lain masuk, Pakistan taruh juga di sana, Saudi juga taruh uang di sana. Nah, itu
semuanya terjadi sampai tahun 89 ya. Akhirnya mundurlah si Sovietnya menjelang dia gagal, runtuh Soviet Union, akhirnya bisa mundur sendiri tuh si Sovietnya. Nah, sekarang kekuatannya tinggal si Barat. Nah, pada masa-masa itu sebenarnya politik di dalam negeri Afghanistan itu kemudian mulai mencari bentuk yang baru. Tapi pada masa itu juga kita lihat bahwa ekstremisme, kemudian kegiatan radikalisme juga berkembang di sana. Dan grup ISIS atau IS ya, Islamic State itu mulai terbentuk di berbagai tempat di belahan dunia, dan loyalitas mereka kan bukan pada negara ya, bukan pada satu negara, tetapi untuk membentuk satu Islamic State. Nah, 96 sampai 2001 disitulah masa di mana Taliban sempat berkuasa sebagai satu kekuatan politik. Dan Taliban itu sumbernya apa? Jadi sampai ini sebelum si akhirnya Amerika masuk ya, Jamie. Kalau Amerika masuk tuh 2001 itu. Ya, 2001 setelah nyerang. Akhirnya ditumpas kan si Talibannya waktu itu. Dianggap sebagai kelompok teroris. Tapi sebenarnya pada masa itu Taliban bangkit dari dalam untuk menawarkan stabilitas politik yang Afghan-led lah, dipimpin oleh orang Afghanistan. Tetapi memang yang dia tolak di situ adalah dia kuat ideologinya ya, si Taliban itu. Jadi dia menawarkan alternatif, bukan cara kepemimpinan yang liberal ala Barat ya, bukan juga republik. Dia menolak bentuk republik yang sebenarnya pernah ada juga di Afghanistan. Dia menolak bentuk kerajaan, dia mau membentuk emirat Afghanistan. Dan ideologinya di situ Islam, harus negara berbasis ajaran Islam. Dan karena dia sangat nasionalistik, dia menutup diri pada dasarnya, berusaha untuk teman-teman yang dia ajak kerjasama secara internasional sangat terbatas. Dan karena aliran jadi pada masa tahun sampai 96 sampai 2001, Taliban itu cara berkuasanya itu sangat sangat seperti yang digambarkan sekarang, itu keras, kemudian sangat otokratik, karena tokoh yang paling utama yang sampai sekarang masih sering disebut namanya itu Mullah Omar ya. Omar itu orang yang betul-betul very strongman lah. Dia bisa menguasai medan, sangat dihormati juga sama tokoh-tokoh setempat gitu ya. Dengan cara kekerasannya itu dia juga bisa mengendalikan situasi di Afghanistan ya. Kalau Anda tonton TV-TV-nya memang bukan daerah yang mudah lah Afghanistan itu. Jadi ada banyak kepala suku, nah itu semua bisa dia kuasai pada masa itu. Nah pada saat itulah sel ISIS itu yang namanya Al-Qaeda dulu pertama itu tumbuh dan ngumpet di Afghanistan. Nah, disitulah kesempatan buat Amerika balik lagi ke Afghanistan dengan kekuatan yang lebih besar, menaruh bukan hanya dana ya, tetapi juga persenjataan yang luar biasa besar, dan itu dipukullah si Taliban itu, ditumbangkan, diruntuhkan, digantikan dengan sistem yang mengarah pada demokratisasi. Sempat ada interim government dulu, baru habis itu ada pemilu. Jadi sistemnya totally berubah, ditaruh juga konstitusi baru pada saat Amerika berada di sana selama 20 tahun itu. Jadi kemarin pas 15 Agustus Amerika memutuskan untuk keluar dari Afghanistan. Dan bisa dibayangkan namanya juga kekuatan luar ya, berusaha untuk hadir di satu negara, maka ujung-ujungnya pasti tidak bisa menghilangkan semualah kekuatan lokal yang ada. Itu tidak pernah bisa sepenuhnya hilang. Apalagi tadi medannya sulit ya, dan ada suku Persia, berarti kan keturunan Persia, ada keturunan yang lebih ke Arab, ada juga yang lebih mendekati Pakistan dan India. Jadi bisa dibayangkan secara sosial itu bukan hal yang mudah untuk dikendalikan. Mungkin itu pengantarnya, Jamie. Wah, menarik dan sangat luas ya Mbak. Jadi sebenarnya bisa dibilang itu Afghanistan tuh
negara yang berada di tengah-tengah kontestasi politik ya antar negara ya, ada pengaruh dari Soviet, pengaruh dari Amerika, pengaruh dari Saudi, Iran, Pakistan. Jadi yang bermain di situ cukup banyak ya dari aktor-aktornya ya. Nah, Betul. mungkin satu yang aku pengen tanyain kan biasanya kalau Amerika itu kan melakukan sesuatu, menyerang sesuatu kan ada tujuan dan maksud terutama. Nah, kalau ngelihat dari statement resmi mereka itu kan mereka menyerang di 2001 karena mereka nganggapnya Afghanistan itu menyimpan Al-Qaeda begitu ya, yang sudah melakukan 9/11. Nah, sebenarnya ada maksud-maksud tersendiri nggak sih sebenarnya kenapa Amerika masih ngotot waktu itu menyerang kembali ke Afghanistan, mendudukinya, dan tapi selama 20 tahun mereka akhirnya gagal gitu untuk membangun kembali Afghanistan. Itu ada maksud tersendirinya nggak, Bu? Jadi memang awalnya kan ada 9/11 ya di 2001 itu. Itu momen sekali di mana Amerika secara spontan ya, menurut saya itu waktu itu tidak dipikir terlalu panjang. Saya ada di sana kebetulan. Saya baru tiba di Amerika untuk melanjutkan studi S3. Persis baru beberapa hari saya ada di sana, masih anak baru di sana, dan menyaksikan runtuh itu World Trade Center itu. Jadi walaupun saya posisinya ada di Ohio, kita semua shock ya, karena melihat belum pernah ada kejadian bencana serangan sampai sedemikian fatalnya gitu ya. Jadi buat Amerika saya bisa merasakan betul, bukan cuman sedih tapi marah besar ya. Satu kemarahan besar itu terasa betul. Jadi bukan hanya di Washington ya, di negara bagian Ohio saja yang boleh dikatakan lebih ke tengah ya posisinya, nggak langsung di kota besarnya, itu aja terasa orang biasa itu marah besar. Kenapa bisa Amerika diperlakukan seperti ini? Jadi spontanitas masyarakat itu detik by detik ya, waktu itu speech-nya George Bush sebagai Presiden Amerika aja itu berubah. Kalau kamu perhatikan nanti bisa dicek lagi, dia speech di momen pada saat kejadian, 2 jam kemudian, beberapa hari kemudian di depan parlemen beberapa hari kemudian itu bisa berubah-ubah. Tapi yang pasti arahnya itu makin keras. Arahnya itu satu determination bahwa this is unacceptable. Gitu. Dan kita masih ingat presiden kita dari Indonesia juga akhirnya datang kan, Megawati datang ke sana untuk menunjukkan solidaritas. Karena pada saat itu memang yang muncul pertanyaan serius adalah this is satu serangan dari kelompok, this was a cultural war gitu. Itu yang sense pertama dirasakan adalah itu. This is a new kind of war, keluar dari perang dingin yang basisnya komunisme versus liberalisme, beralih ke culture. Tidak setuju dengan Barat, masuklah Islam. Itu waktu itu sampai sebelum akhirnya muncul kemudian ini Islamofobia dan anti terhadap gerakan itu dan segala macam. Tapi kita juga perlu tahu pada masa itu perasaan-perasaan itu yang menonjol gitu ya. Sehingga di Amerika Serikat itu determination-nya adalah kita harus serang. Mumpung mereka belum terlalu kuat, kita masuk ke sel mereka. Jadi bahkan mereka tidak berkaca ke dalam Amerika sendiri, karena sebenarnya logika saya pun waktu itu saat mereka itu sempat bertengkar, kami di universitas berdebat cukup sengit ya, karena kita sama-sama S3 kan, berbagai bangsa ada di situ. Saya termasuk yang menolak mereka turun ke Timur Tengah, Afghanistan, apalagi saya pikir apa relevansinya turun ke Afghanistan gitu kan. Dan memang waktu itu belum kelihatan ada Al-Qaeda di situ. Ada Osama bin Laden ngumpet di situ tuh belum kelihatan sebenarnya. Osama itu masih somewhere di tempat yang lain, tapi melarikan diri ke sana. Terus mereka waktu itu kan bareng Afghanistan dan Irak diduduki. Jadi tapi antusiasme orang Amerika saat itu adalah bahwa saat masih bisa dikendalikan besarnya, itu harus ditekan secepat-cepatnya. Intinya gitu. Nah, orang yang lupa Amerika Serikat tuh baru belajar over the years lah, bahwa sebenarnya mereka itu tidak terlalu mengenal medannya. Itu satu. Kemudian over the years justifikasi Amerika Serikat juga bahwa mereka punya weapons of mass destruction yang tidak terbukti juga sebenarnya kan over the years. Tapi karena mereka juga harus punya justifikasi untuk deploy sekian banyak orang, sekian banyak uang, bahkan waktu itu mereka merekrut banyak anak muda, termasuk mahasiswa saya dulu di Amerika tuh bisa tiba-tiba di-deploy semua, di drafting, berangkat ke Irak gitu. Jadi itu butuh approval dari Kongres di sana. Ya makanya dia harus bikin satu alasan yang bombastis ya, dia bilang
weapons of mass destruction. Jadi sebenarnya pada masa itu Amerika nggak bisa melihat jauh. Itu kalau analisis bilang alasannya mereka turun ke sana tuh untuk minyak, untuk mineral, saya nggak ngelihat itu sebenarnya. Pada masa itu yang dilihat lebih ke bagaimana caranya assuring Americans that something this bad, terorisme yang sangat evil, waktu itu bahasa mereka evil ya, karena sepertinya nggak kasihan sama sekali membunuh sekian banyak orang dalam jumlah massal, itu justru mereka bangga gitu, mengakui bahwa ini dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda gitu. Jadi itu yang mencengangkan waktu itu, Jenny. Jadi alasannya mereka masuk pertama tuh itu sebenarnya. Mereka nggak berpikir panjang soal konsekuensinya bahwa ternyata wah kita nggak terlalu kenal medannya. Afghanistan tuh medan yang sulit sekali. Berarti keputusannya yang diambil cukup terburu-buru ya Bu ya? Oh iya. Lebih ke arah serangan pembalasan ketimbang melihat dulu strategisnya gimana, apakah harus menduduki mana dulu gitu ya. Tapi lebih ke arah ya udah langsung deploy tentara ke sana, kita langsung cari di mana Osama gitu ya. Serem banget sih. Betul. Kayak tanah kosong gitu lah ya. Jadi kalau bisa dibayangkan periode sesudah Soviet berhasil dipukul, Sovietnya juga mundur karena dia berakhir, ini kan wilayah jadi akhirnya tribalism lagi kan. Jadi satu-satunya yang membuat orang khawatir waktu itu ya nanti dikuasai oleh kekuatan teroris ini gitu loh. Siapa duluan nih gitu. Udah berani nggak kita invest uang ke sana, udah taruhlah orang. Kalau kita runut lagi ke belakang, pendekatan mereka dipikir-pikir memang, saya pikir kayak orang emang nggak siap ya, kayak orang nggak siap, nggak terlalu kenal medan gitu. Tapi ya itulah kenyataannya di dunia politik kita itu. Oke, Bu Dina. Mungkin kalau misalnya aku bisa tarik lagi ya Bu ya ke awal tadi tentang siapa itu Taliban nih Bu Dina. Jadi tuh sebenarnya Taliban itu tuh apa sih Bu Dina, terdiri dari apa? Dari masyarakat kah atau itu partai politik kah? Dan berarti Taliban itu beda ya Bu sama ISIS sama Al-Qaeda? Beda ya Bu ya? Beda. Jadi Taliban itu satu kekuatan politik yang juga punya militer. Nah itu bedanya. Kalau kita nggak bisa bilang kurang dari itu ya, dia politik dan militer. Karena kalau kekuatan politik kayak macam di Indonesia, dia biasanya membentuk partai, tapi kan dia nggak punya tentara. Nah kalau di Afghanistan dia punya tentara. Dan apakah dia partai politik? Enggak, karena dia nggak ikut dalam pemilu. Dia against all of that. Tetapi dia natif gitu loh, memang lahir dari dalam Afghanistan dan dia organik tumbuh. Dia tidak tumbuh semalam, tetapi sebenarnya butuh waktu lama dia pada masa Soviet juga masih di sana. Sebenarnya orang-orangnya itu udah ada, orang-orang ini sudah ada. Tapi mereka merasa jadi di Afghanistan itu benturan aliran politik itu tajam ya, antara yang komunis ada, jadi komunis yang natif memang orang Afghanistan percaya dengan komunisme itu ada yang nasionalis yang tertutup, kelompok yang ideologinya memang itu, kemudian ada yang memang liberal. Dari awal mereka orientasinya pengen demokrasi, pengen kerjasama dengan Barat, apalagi di situ kan ada Turki ya, nggak jauh dari, kalau kita lihat di peta ini nggak terlalu jauh, Muslim tetapi republik juga sekuler, memisahkan agama sama politik, dan dekat sama Eropa, itu juga interesting gitu loh buat mereka. Kemudian satu lagi kelompok Taliban ini. Taliban itu sebenarnya intinya sebenarnya secara ideologis mereka anti Barat, anti liberalisme, dan mereka militan. Dia Islam, tetapi bukan agamanya sih sebenarnya yang harusnya kita lihat, tetapi implementasi dari kekuasaan berbasis orang-orang yang dituakan itu khas sekali. Dia lebih mirip model teokrasi di Iran, karena dia kalau dulu sih pada zaman Taliban 96 sampai 2001 itu orang kuat aja satu tadi, si Mullah Omar itu. Apapun keputusannya, mau soal luar negeri, soal militer, soal duit, soal hubungan sama negara lain, itu semuanya dia. Hanya keputusan harus di tangan dia. Dia menguasai betul medan-medan di Afghanistan. Tetapi sesudah dia lewat nih masanya, dan kelompok mujahidin ini juga makin kuat, kan ada
Northern Alliance ya, aliansi utara yang didanai oleh Barat, plus juga ini Iran. Waktu itu Iran juga ikut mendanai di sana tuh, maka ada kelompok yang kita pernah dengar belakangan itu namanya, siapa namanya? Tuh, saya jadi lupa namanya. Yang terkenal satu lagi, Mas'ud ya, Pak Mas'ud itu terkenal juga di utara, itu jadi tandingannya gitu kan, karena secara politik dia prefer ke arah yang lebih liberal. Nah, si Taliban ini pokoknya beda. Nah, begitu dia terpukul sama Amerika, sebenarnya dia pecah belah tuh, terceceran gitu ya. Orang-orang yang memang mayoritas Taliban itu Pashtun, sukunya Pashtun. Tetapi ada sel di dalamnya yang asalnya itu dari ISIS, dari Al-Qaeda itu. Dan ada sejumlah literatur yang menunjukkan bahwa sebenarnya si pemimpin Taliban, si Mullah Omar itu juga kecelek gitu. Kecelek itu apa ya? Waktu itu merasa tertipu juga oleh Al-Qaeda katanya, karena sebenarnya mereka mengizinkan Osama bin Laden ngumpet di Afghanistan itu dengan satu catatan, mereka tidak menyerang Amerika, karena si Taliban juga sedang berusaha untuk tetap eksis gitu kan, jangan sampai hancur hanya karena dia jadi musuh langsung sama Amerika. Dan itu tidak terjadi, di betray gitu kan. Ketipu ya. Jadi sebenarnya Amerika tuh nyerang Afghanistan karena Talibannya ketipu sama Bin Laden ya. Betul. Jadi ada yang bilang bahwa sebenarnya dan itu beberapa orang ya, termasuk orang-orang yang profesinya tentara yang cerita begitu. Jadi artinya bahwa sebenarnya nggak solid juga. Taliban itu kelompoknya banyak, cuman kebetulan pada masa itu Omar sangat kuat gitu, sangat ditakuti gitu. Basisnya memang violence yang membuat dia ketakutan itu. Nah, tapi begitu dia dipukul oleh Amerika Serikat, hancurlah, dia mati kan, si Mullah Omar meninggal, tewas. Anak buahnya nggak ada yang sekuat dia lagi. Jadi Taliban yang hari ini sebenarnya kalau kita bergeser, Taliban yang sekarang sama nggak sama yang kemarin? Taliban yang sekarang itu tidak lagi berbasis orang kuat. Karena isinya di dalam itu kan berarti ada orang lapangan yang masih senang bawa senjata kan, keliling ke tempat-tempat menunjukkan dia powerful, tapi ada juga yang lebih pragmatis. Karena kalau dia mau survive kan dia harus dapat dana kan, untuk melanjutkan operasinya dia mau nggak mau harus dapat uang, harus terlibat dalam kegiatan ekonomi, terlibat dalam relasi dengan entah Pakistan, entah negara-negara di utara, dia harus buka jalin hubungan lah. Kita tahu cerita belakangan sejak ditinggal sama Amerika aja, sebenarnya mereka menginisiasi meeting kan di Qatar gitu kan, di Doha kan, ngajak ngajak Saudi ketemu, itu apa? Itu kan ekonomi kan, mereka berusaha untuk sebisa mungkin diterima, diakui. Nah, basis kekuatan Taliban itu sekarang ada kalau di kita tuh kenalnya Dewan Syuro ya. Dewan Syuro. Nah, namanya juga sama di sana, Syuro, Rahbani, tapi Rahbani Syura. Jadi itu bahasa sana lah ya, memang artinya tuh kayak guidance consultation council gitulah. Jadi dia fungsinya untuk memberi dewan pengarah lah ya. Nasihat pengarah isinya orang-orang yang dituakan. Orang-orang dituakan yang pernah dekat sama Omar. Yang pernah jadi pejabat pada masa Omar, punya kekuatan. Ada yang ahli militer, ada yang ahli ekonomi, dan sebagainya. Nah, ini yang sekarang dipakai oleh Taliban menjadi timnya interim ya, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang tadi disebut sama Nadila, Ahmad Shah. Siapa tadi Nat namanya? Kita masih lupa namanya karena masih baru. Akhun. Ya, betul, Hasan Akhun. Hasan Akhun. Jadi dia pun memisahkan diri ya, itu antara si Hasan Akhun dengan si leadernya Rahbani Syura. Rahbani Syura kan sebenarnya pemimpinnya Taliban tuh si Haibatullah Akhundzada yang kemarin sering muncul pada saat negosiasi itu. Jadi kelihatan tokohnya sebenarnya lebih banyak. Artinya harus lebih negosiatif nih, Jamie dan Nadila. Si Taliban sekarang itu nggak kayak dulu. Mau nggak mau dia harus ada kepemimpinannya kolektif ya, harus bisa ngikutin beberapa kelompok gitu. Kayak gitulah si Taliban. Tapi memang karena medannya sulit di Afghanistan, dan setiap
suku itu pasti punya senjata juga, kelompok bersenjata, dia menjaga desanya masing-masing dengan senjata. Jadi kita nggak bisa membayangkan logika kita ditaruh di sana lah gitu, kira-kira. Jadi suasananya beda lah gitu. Kalau jangan dibayangkan juga Hamid Karzai misalnya yang sebelumnya pernah jadi presiden di Afghanistan itu ketika memimpin terus semuanya serba jalan persuasif semua, enggak juga. Karena medannya sulit. Mungkin karena aku juga kan dari kemarin kan mempersiapkan ini kan aku juga riset dulu ya kira-kira sebenarnya petanya itu gimana sih urutannya ya. Mungkin yang pengen aku tanya kan tadi kan keterkaitannya adalah pemimpin yang sebelumnya itu yang kabur yaitu Presiden Ashraf Ghani. Itu tuh kenapa sampai bisa akhirnya dikudeta? Apakah memang kan yang kita tahu kan Afghanistan memang selama 20 tahun belakangan kan tetap ada perang-perang di sana ya karena masih ada kelompok-kelompok yang berseteru di sana. Nah, kenapa pada akhirnya kok di 2021 ini si Presiden Ashraf Ghani ini bisa ditumbangkan? Ada pemicunya apa gitu yang nge-trigger tiba-tiba Taliban blow up, dia langsung jatuhin Ashraf Ghani. Ada nggak sih pemicunya gitu, Bu? Yang benar-benar muncul. Kalau analisis saya melihatnya pertama Amerika Serikat kurang uang ya. Dan itu bagian dari foreign policy Amerika Serikat memang kalau kita perhatikan secara konsisten sejak Obama, perekonomian Obama kedua ya, jilid 2 itu kan perekonomian Amerika Serikat relatif agak sluggish ya, kurang lah gitu. Nggak bisa terlalu bangkit Amerika Serikat karena memang nggak kompetitif lagi kan perekonomiannya. Modal-modal keluar, jadi Amerika sendirilah, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat sendiri yang akhirnya banyak masuk ke Asia dan itu yang dibikin sebel politisi di Washington kan gitu. Kenapa akhirnya banyak job yang tutup kan, banyak lapangan pekerjaan di Amerika tutup. Jadi ongkos dari biaya politik yang intervensionis di Amerika Serikat di Timur Tengah itu dievaluasi dengan sangat serius. Dan kamu tahu kan sebelum kejadian ini pada zaman Trump aja mereka bilang, udah kita nggak lagi mau ketergantungan minyak sama Timur Tengah. Jadi kalau dulu kita jagain di sana demi jagain ladang minyak, masih kehadiran mereka itu sebenarnya juga pilih-pilih ya, bukan di semua tempat gitu, tapi terutama menjaga ladang-ladang minyak mereka itu akhirnya ditinggalkan juga karena mereka berusaha eksplor ladang minyak di Amerika lagi kan dengan teknologi shale. Shale gas gitu. Jadi itu untuk alternatif. Jadi artinya untuk mulai mengurangi, udah kita balik semua rollback, kita kurangi. Kebijakan Amerika terhadap NATO berubah, kebijakan Amerika terhadap PBB berubah. Itu semua zaman Trump itu sebenarnya untuk mengetatkan ikat pinggang sebenarnya kalau kita. Oh ya. Nah, pengetatan ikat pinggang itu terjadi sehingga Afghanistan itu satu ini aja lah, satu jilid, satu episode dari kebijakan luar negeri Amerika yang lebih besar di tingkat global untuk berhemat, berusaha menyehatkan diri dulu, dan dia tariklah semua orang-orang itu walaupun pekerjaan belum selesai dan memang Amerika itu mendanai armed forces angkatan bersenjata Afghanistan itu luar biasa besar. Lebih dari 50% ya dari anggarannya Afghanistan itu dari Amerika, termasuk belum terhitung peralatannya ya, peralatan militernya, amunisi dan segala macam. Bahkan logistik itu semua ditopang oleh tentara Amerika. Jadi mahal banget gitu. Sehingga ketika itu Amerika tiba-tiba mau berhemat, dia cabut. Kamu tahu dong dalam ilmu politik kalau ada sinyal mau cabut, yang satu belum dapat ganti penguat fundingnya, kira-kira reaksinya apa? Oke, berarti ada gap-nya di antara ketika Trump mengetatkan kembali anggaran militer di Timur Tengah, kosong. Oh iya, berarti dia langsung masuk gitu ya, Talibannya melihat ada celah. Betul. Oke, ternyata bagus juga strategi mereka ya. Siap aja. Ada vakum ya. Ada vakum. Ada vakum dan kelompok-kelompok yang lain kelompok Northern Alliance itu ditinggalkan aja kan, si Amerika kan akhirnya nggak mau taruh uang lagi di situ. Sementara Iran kan udah dikecilkan sedemikian rupa zamannya Trump juga kan. Jadi memang funding untuk kelompok alternatif di Afghanistan itu nggak ada juga gitu. Jadi
tinggal siapa yang paling berani tampil aja dan punya senjata, ya kebetulan si Taliban. Menurut saya itu yang, tapi memang nggak bisa diprediksi waktu itu, cukup mengejutkan juga buat saya bahwa kecepatannya itu luar biasa cepat. Saya membayangkan itu butuh waktu paling nggak sebulan lah gitu untuk inilah, paling nggak kelompok yang lain, bayangan saya armed forces-nya masih cukup lah, atau dikasih bekal sedikit lah gitu sama Amerika, ternyata enggak ya, langsung ditarik semuanya. Makanya Ibu Dina, makanya itu juga jadi salah satu yang sebenarnya bikin kaget. Selain Amerika, sebenarnya semua negara di dunia juga kecepatan itu ya Bu Dina, dalam sekejap mata langsung seperti kayak dua sisi yang sangat berbeda. Betul. Jadi kayak benar-benar ditarik, ada karpet di bawahnya, tarik semua gitu kan. Pondasi rumah malah, bukan cuma karpet ya, pondasi yang dibangun sejak 2001 tiba-tiba diruntuhkan gitu. Ya otomatis yang di atasnya berantakan. Iya, betul Bu Dina. Dan hal ini sebenarnya yang bikin jadi perhatian seluruh dunia Ibu, karena kecepatan ini itu yang membuat banyak sekali pengungsi ya, atau refugee, atau bahkan asylum seeker dari Afghanistan untuk nyebar ke seluruh dunia. Itu balik lagi, kita nggak bisa menampik hal itu kalau misalnya kita ngomongin konflik ya Ibu ya di suatu negara gitu. Bahkan kalau aku lihat dari catatanku, UNHCR memprediksi akan ada 500.000 pengungsi dari Afghanistan yang akan mencari tempat tinggal ke negara lain, terhitung dari setelah kemarin Taliban mengambil alih Afghanistan Ibu. Jadi terus kalau kita lihat juga data penerima pengungsi Afghanistan di tahun 2020, Pakistan itu jadi negara penerima pengungsi Afghanistan terbanyak. Kalau dari catatannya itu 1,4 juta pengungsi, terus disusul Iran, disusul Jerman. Lalu karena lonjakan pengungsi ini, Turki yang juga jadi salah satu negara yang menampung banyak sekali pengungsi dari Afghanistan, dan Pakistan itu menutup Ibu Dina, menutup perbatasan, katanya enough is enough, I think we cannot handle more refugees, I'm sorry gitu. Lalu yang menarik juga Ibu, bahkan negara seperti Filipina membuka ada negara-negara yang membuka dirinya terhadap refugees. Jadi menurut Bu Dina, lonjakan pengungsi ini akan berdampak apa sih Bu Dina sama kawasan? Nah, kalau si Jamie ada pertanyaan juga nggak soal refugee? Mungkin sekalian aja kali kita ya. Kalau soal refugee mungkin aku lebih ngeliat ke arah kita nih ya di ASEAN, karena kelihatannya kan Filipina membuka, sedangkan pengungsi Afghanistan juga di kita lumayan banyak ya Bu Dina. Nah, gimana sih kondisinya nih Asia Tenggara kedatangan 500.000 pengungsi Afghanistan kalau misalnya semuanya kita beralih ke ASEAN, karena kan di Turki tutup, di Pakistan juga udah penuh, di perbatasan Pakistan juga udah banyak permasalahan. Nah, kira-kira apa yang bakal dilakukan sama Indonesia dan juga sama ASEAN mungkin ya kalau kita ngelihat dari regionalnya gitu? Nah, ini aku kasih gambar ini dulu sebentar buat background ya. Tadi gambar suku-suku yang tadi diceritakan, kalau pernah lihat ada Congressional Research Service bikin gambar ini sebenarnya helpful banget ya. Karena suku yang tadi saya ceritakan, Pashtun, itu memang besar di daerah-daerah tempat Taliban itu kuat. Dan Taliban itu sendiri lahirnya di Kandahar. Kandahar itu berbatasan langsung sama Pakistan. Kalau ingat gambarnya tadi di sebelah sini ada Pakistan. Dan di edisi kemarin dengan Pak Duta Besar Indonesia di Pakistan, beliau sendiri cerita perbatasan antara Pakistan dengan Afghanistan itu sangat panjang. Jauh lebih panjang daripada perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia. Yang cuma sekitar 1.600 apa ya beliau sebut. Nah, di sini bisa sampai 2.600 gitu. Jadi dan darat semua gitu loh. Darat semua dengan medan yang memang paling berpori itu di daerah ini, di mana suku Pashtun ini berada. Karena memang sukunya hampir sama. Itu satu. Jadi tadi ketika Nadila cerita, wah tetangganya yang paling dekat aja nutup pintu gitu kan? Kamu bisa membayangkan kalau tidak ditutup pintunya risikonya apa kira-kira? Kalau overflowing ya Ibu ya? Overflowing pasti pindah semua kalau bisa kan? Nah, jadi
kita menarik kalau bicara soal soal pengungsi, kita melihat dari berbagai sisi lah. Saya mau mengajak teman-teman melihat dari berbagai sisi. Saya sendiri orang yang banyak berkutat di isu kelompok-kelompok terpinggirkan, isu-isu hak asasi manusia. Jadi kita perlu melihat bahwa pembahasan dari sisi ini, sisi kemanusiaan, itu juga perlu inovatif ya. Butuh ada pemikiran dari segala angle. Masalah kemanusiaan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu cara, tetapi ada banyak cara sebenarnya untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan karena sejumlah faktor. Yang pertama, kalau kita bicara soal jarak, tadi kalau dibilang kenapa jarak sama ini ya, kedekatan emosional, tentu orang-orang akan berpindah ke tempat di mana mereka merasa relatif diterima, entah karena emosional kesukuannya sama, agamanya sama, kemudian juga jaraknya dekat kan. Tuh, jadi negara-negara yang berbatasan langsung otomatis punya konsekuensi besar ketempuan di situ atau kedatangan di situ. Nah, kalau Filipina, coba dipikir, apakah mungkin dia terbang sampai ke Filipina? yang secara budaya juga jauh banget, ya nggak, Jem? Ya, secara budaya jauh, secara jarak juga jauh. Jadi sebenarnya Filipina juga ngebuka, nggak ada yang mau datang mungkin ya. Iya. Jadi secara kemanusiaan, silakan gitu. Tapi mau ditaruh di mana pula kan? Dan terbang ke Filipina itu dia ke Indonesia yang relatif dekat di gambar geografis aja, seperti Pak Dubes bilang dari Pakistan ke kita aja bisa seharian penuh kayak orang pergi ke Amerika gitu kan. Gimana kalau sampai Filipina, masih berapa kali naik pesawat lagi, berapa biayanya dan sebagainya. Itu satu ya, faktor kedekatan agama, kedekatan suku juga jauh banget lah sama Filipina kan, bisa dibayangkan. Kemudian kita bicara faktor yang kedua, secara hubungan internasional, negara yang punya kewajiban menerima refugees adalah negara-negara yang menandatangani Konvensi Internasional 1951 soal refugees. Ketentuan soal refugees, kenapa sih ada negara yang nerima, ada yang enggak? Nah, ASEAN ini termasuk yang negara anggotanya ada yang nerima, ada yang enggak. Nah, satunya kita tidak menerima. Nah, satunya kita tidak menerima. Jadi, jawaban buat Jamie, apakah ada posisi ASEAN? Nggak akan ada posisi bersama ASEAN. Karena ada yang tidak tanda tangan konvensi. Tidak tanda tangan konvensi artinya itu posisi saklek ya, nggak mungkin berubah hanya karena situasi seperti ini. Jadi yang mungkin terus itu faktor kedua ya, posisi bersama soal refugees nggak mungkin sama, nggak mungkin ada satu aksi bersama lah di ASEAN. Kemudian kalau bicara soal pengungsi itu sebenarnya hak-haknya diatur di UNHCR. Jadi ada lembaga PBB yang didedikasikan penuh untuk memastikan bahwa orang-orang yang terpaksa melarikan diri akibat ketakutan persekusi atau ketakutan fisik di negaranya boleh refuge ya, seek for refuge ke negara lain, dan itu tugasnya si PBB lewat UNHCR memastikan bahwa ada international protection buat individu-individu yang mencari kepastian hukum itu. Nah, ada yang kemudian mencari asylum. Itu yang di beberapa negara kan ada digambarkan tuh, ada yang refugee, ada asylum. Bedanya apa? Kalau asylum itu berarti dia memang mencari proteksi hukum ya, karena dia dikejar mungkin karena status politiknya di negaranya udah nggak memungkinkan lagi dia bisa reveal their identity, dia cari perlindungan khusus dari PBB, ya udah dia harus selamar situ. Tapi kalau refugee biasa, kemungkinan besar mereka akan kembali lagi ke negaranya. Jadi hanya sementara gitu. Nah, kenapa nggak kita terima aja? Nah, kita harus cek volumenya nih. Kalau terimanya cuma 1-2 orang, Indonesia sebenarnya sebagai satu negara nggak pernah menutup tuh bordernya. Orang dari Rohingya datang, dari berbagai tempat lah ya, orang-orang dari Timur Tengah itu banyak lah yang tinggal akhirnya di tempat kita, tapi tidak secara sistematis diumumkan. Kenapa? Karena kalau coba saya pikir kita ajak dari faktor pemenuhan hak aja, ketika kita buka pintunya, berarti hak-haknya harus kita penuhi dong semuanya.
bukan cuma dibuka pintunya, tetapi dipastikan di Indonesia disiapkan. Nah, ketentuan Indonesia di Peraturan Presiden 2016 saja mengatakan bahwa di situ harusnya ada tempat yang didedikasikan untuk mereka tinggal. Nah, tempat yang didedikasikan itu kan pasti ada makan disediakan, security disediakan, pendampingan disediakan, karena itu harus diawasi ya, 24/7 gitu kan. Coba bisa dibayangkan, belum lagi kalau yang bawa anak-anak, berarti kan sekolah juga harus dijamin dong harusnya. Kesehatan juga dong, kalau sakit, kebetulan dia lewat laut atau apa, berarti harus disediakan juga. Katakanlah mereka semua sehat semua, cukup makan aja gitu kan, sama sedikit kebutuhan-kebutuhan insidentil. Sehari katakanlah per 3 kali makan 60.000 lah, 20.000 sekali makan misalnya gitu ya. Kita kalikan 3 ditambah 60.000 tambah ya 40.000 lah, 100.000 lah satu orang sehari. Coba kamu hitung, 100.000 orang sehari kalikan 5.000 orang, katakanlah yang tertarik masuk Indonesia, berapa tuh dalam sehari? 500 juta Ibu ya. 500 juta rupiah per hari biaya yang harus dikeluarkan. Nah, dalam peraturan di Indonesia itu harus ambil dari APBN. Jadi sama sih sebenarnya di negara-negara Eropa pun begitu. Mereka harus dedikasikan ambil uang itu berarti dari pajak ya, dari pajak pemerintah, pajak masyarakat, jaminan sosial dari masyarakat setempat, termasuk ketersediaan rumah sakit, berarti akan diambil oleh masyarakat itu juga. Jadi faktor belum lagi lapangan pekerjaan. Selama mereka menunggu status dan sebagainya, kan mereka harus bekerja. Nah, karena mereka nggak bekerja, makanya biasanya disediakan makan. Gitu. Jadi dulu tahun-tahun waktu ada perang Vietnam kan kita menyediakan pulau khusus ya. Ya, ada Pulau Galang. Nah, itu juga untuk mempermudah pengawasan. Jadi mereka tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat secara umum, tetapi bisa diawasi dengan khusus. Jadi itu ada faktor security juga yang tetap harus dijaga. Karena ini orang-orang yang lari kan, melarikan diri dari tempat yang berbahaya buat mereka. Jadi faktor inilah ya, praktis itu juga perlu diperhitungkan. Kemudian yang ketiga, di sejumlah negara, kenapa kau perhatikan tidak semua negara Eropa bahkan yang sudah menjadi penandatangan konvensi refugees menerima? Karena faktornya efek jangka panjang. Kalau efek jangka panjang sekali kita kasih komitmen, artinya nggak boleh nolak dong terhadap refugees yang berikutnya atau yang datang dari negara lain yang jumlahnya entah berapa. Kemudian efek jangka panjangnya itu adalah secara politik dia akan mengubah tatanan politik di dalam negeri itu sendiri, termasuk juga perubahan demografi. Jadi sebenarnya faktor kemanusiaan itu harusnya membawa kita untuk berpikir bagaimana caranya orang-orang yang ada di Afghanistan itu bisa memperoleh perlindungan, bisa mendapatkan akses atas kesehatan, tetap punya pendanaan ekonomi, kegiatan ekonomi bisa berjalan, sehingga mereka nggak perlu kabur gitu kan, nggak perlu pergi sampai ke tempat lain, karena kalau ke tempat lain, tetap aja namanya tinggal di tempat orang beda ya dengan di negaranya sendiri. Jadi artinya perbaikan sosial politik di negaranya itu harus segera dibangun, supaya tidak perlu negara lain tuh sampai berubah secara drastis juga tatanannya, akibat limpahan refugees. Jadi itu yang sebenarnya perlu kita bicarakan, ekonominya Afghanistan, gimana caranya mereka bisa bertahan, dan komposisi pemerintahan Taliban akan seperti apa, Taliban sendiri bisa dapat recognition dari mana, itu yang penting untuk kita bicarakan lebih lanjut sebenarnya soal Afghanistan. Berarti lebih ke arah ini ya, kita harus fokus juga mengembalikan posisinya Afghanistan sebagai negara utuh gitu ya, biar refugees-nya bisa kembali lagi ke tanah asalnya. Mungkin aku mau nambahin sedikit dari kacamata refugees ya, karena kemarin sempat berkesempatan langsung interview ke sana, dan mereka itu sudah hampir 5 tahun kalau saya tidak salah itu ditampung di daerah Daan Mogot, dan juga ada yang terpecah di daerah Bogor. Dan berdasarkan kesaksian mereka memang disediakan tempat, namun hanya berupa tempat, sisanya itu tidak ada yang disediakan. Nah mungkin seperti interviewku dengan Ibu Dina juga sebelumnya, bahwa emang permasalahan dana ini menjadi salah satu faktor penting ya, kenapa mereka pada akhirnya tidak mendapatkan fasilitas sesuai dengan apa yang sebenarnya tertulis di dalam peraturan Presiden tahun 2016. Nah
Jadi mereka juga beberapa ada yang berkesempatan bekerja gitu ya, lumayan bisa bekerja dan membantu kehidupan masyarakat di sana yang jumlahnya itu hampir 500 orang sampai 1.000 orang lebih di situ. Sekitar 500-an dan itu satu gedung yang nggak terlalu besar gitu, dan ya mereka tinggal sempit-sempitan di dalam gedungnya. Mereka mendirikan tenda-tenda sendiri. Itu kalau misalnya dilihat tuh di Google banyak foto-fotonya, dan memang mereka hidup dengan bantuan dari masyarakat sekitar juga gitu, yang sebenarnya awalnya menolak, namun pada akhirnya masyarakat sekitar pun saling bantu-membantu. Terkadang memang ada fasilitas kesehatan yang dikasih sama daerah setempat melalui puskesmas untuk ngecek mereka, namun baru aktif lagi akhir-akhir ini ya, ketika COVID sedang meledak, ada akhirnya puskesmas yang ke sana untuk ngecek kesehatannya, karena mereka di sana nggak ada prokes sama sekali ya. Mereka keluar nggak ada yang pakai masker gitu, karena memang mereka nggak punya gitu. Itu sih paling gambarannya di sana, memang fasilitas tuh benar-benar nggak ada, apalagi soal kebersihan. Ya gitu deh. Kalau di negara-negara perbatasan macamnya Afghanistan, si Pakistan misalnya, itu sampai akhirnya ya udah di pinggir jalan gitu aja, tenda-tenda seadanya kan. Jadi memang sebenarnya yang paling penting itu ya menekan jangan sampai ada konflik, jangan sampai ada ketidakpastian politik di satu negara, karena itu ujungnya pasti ada limpahan refugees ya ke negara-negara lain gitu, yang kemudian perlu ditangani dengan seksama. Tapi kalau misalnya perlakuan dan tanda kutip seperti itu, berarti itu sebenarnya normal untuk refugees ya, bukan asylum seeker kan? Karena kan mereka kan dianggap sementara di sini gitu, bukannya pindah warga negara gitu kan Ibu. Betul. Jadi kalau kita butuh perlindungan hukum, dia harus apply. Jadi status asilum itu harus di-apply. Ada sejumlah persyaratan dan belum tentu disetujui, dan itu makan waktu bertahun-tahun buat kebanyakan orang untuk sampai dapat status asilum. Artinya dia dapat perlindungan internasional lah. Seandainya pun dia nggak ada di situ, dia tetap dilindungi. Hukumnya nanti yang berlaku buat dia kalau sampai dia dipersekusi sama negaranya, tiba-tiba dibunuh atau dikejar keluarganya, dia dapat perlindungan ekstra gitu. Nah, itu memang khusus lah ya. Nah, kalau refugees biasanya ya yang penting dia dapat tempat tinggal sementara, dan kalau seandainya ada yang tertarik untuk stay, ya kemudian dia ngurus kewarganegaraan, paling kan itu ya, pindah warga negara gitu. Oke, menarik banget Bu Dina diskusi hari ini. Seperti biasa, sangat mendalam sama Bu Dina, tapi selalu dibatasi oleh waktu, Ibu. Jadi, bisa aja kita teleponan sampai tengah malam, Zoom sampai tengah malam. Tapi karena waktunya sudah habis, sayangnya, jadi kita secara terpaksa harus mengakhiri podcast ini. Tapi jamnya udah puas belum? Iya, Mas Jimmy udah mungkin bisa 1 jam lagi itu ya, kalau kita bahas mungkin kapan-kapan mungkin ya, bisa kita perdalam lagi soal kondisinya gitu ya. Iya, jadi mudah-mudahan itu jadi bekal untuk cari info lebih dalam ya, teman-teman pendengar nyambung. Tapi paling enggak background-nya kita udah dapat. Kalau masih ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, kita bisa coba bahas lagi dalam kesempatan yang berikutnya. Oke, terima kasih Mas Jimmy, terima kasih Bu Dina untuk diskusi hari ini. Nah, saya mau tutup pakai pantun juga. Oh iya, silakan Ibu. Aku udah siap nih Bu. Pantunnya hari ini ya. Ini hari Jumat yang entah kenapa memberi inspirasi saya berpantun. Oke, Ibu. Padahal nggak jago-jago amat, cuman ya pengen aja gitu. Oke, buat penutup mungkin gini aja. Kalau ingin hidup mapan, jangan lupa berusaha dan berguru. Ketemu lagi minggu depan dengan topik yang tak kalah seru. Mantap. Oke, makasih banyak ya Jamie ya, juga Nadila. Terima kasih pendengar nyambung, sampai ketemu lagi. Dadah Ibu, dadah Mas Jimmy. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.